Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi santriwan dan santriwati kelas 7 MT Husnul Khotimah. Salam matematika. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang bilangan bulat. Sebab yang kita pelajari adalah bilangan berpangkat. Baik, bilangan berpangkat bulat positif. Bilangan berpangkat itu merupakan perkalian berulang. Nah, penggunaannya itu untuk menyederhanakan penulisan dari perkalian bilangan yang sama. Nah, untuk bentuk umum dari bilangan berpangkat itu adalah A pangkat N, di mana A-nya itu adalah basis atau bilangan pokok dan N-nya adalah pangkat atau eksponen. Nah, A pangkat N ini artinya A dikali A dan seterusnya gitu ya, sebanyak A-nya itu sebanyak N kali. Baik, kita ke contoh. Contoh di sana ada 3 pangkat 2, itu artinya 3 dikali 3 ya, 3-nya ada sebanyak 2 kali, hasilnya 9. Nah, sekarang negatif 3 kemudian dipangkatkan 2, ini artinya yang dikalikannya adalah negatif 3. Negatif 3 dikali negatif 3 gitu ya. Negatif dikali negatif itu hasilnya positif, sehingga hasilnya positif 9. Nah, bagaimana jika negatif 3 dikuadratkan atau negatif 3 pangkat 2 gitu ya. Nah, kalau seperti ini maka negatifnya tetap yang dipangkatkan itu hanya 3-nya saja ya, berarti negatif, maka untuk penulisannya di dalam kurung 3 dikali 3, maka hasilnya dia tetap negatif ya, negatif 9. Contoh lain, negatif 9 ditambah 6 kemudian baru dipangkatkan 3, maka kita operasikan dulu yang dalam kurung. Negatif 3 ditambah 6 itu hasilnya negatif 3 dipangkatkan 3, maka sama saja dengan negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3, hasilnya menjadi negatif 27. Nah, jika kita perhatikan, jika bilangan pokoknya positif, maka pangkatnya genap ataupun ganjil itu hasilnya akan selalu bernilai positif gitu ya. Kemudian bila bilangan pokoknya negatif, jika dia berpangkat genap maka hasilnya bilangan positif. Sedangkan jika bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, contohnya seperti ini ya, negatif 3 dipangkatkan 3 maka hasilnya jadi negatif. Kemudian bilangan berpangkat bulat negatif. A pangkat negatif N itu sama saja dengan 1 per A pangkat N gitu ya, jadi bentuknya jadi pecahan. Karena tadinya negatif, jika dia pindah ke bawah maka dia jadi positif pangkatnya ya. Maka ini sama saja dengan A pangkat negatif N itu sama saja dengan 1 per A dikali A dikali A dikali A sebanyak A-nya sebanyak N kali ya. Kita lihat contoh 4 pangkat negatif 2, maka jadikan dulu pangkatnya jadi positif, maka si 4 pangkat negatif 2 nya pindah ke bawah tapi pangkatnya jadi positif, jadi 1 per 4 pangkat 2 itu sama saja dengan 1 per 4 dikali 4 sama dengan 1 per 16. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Negatif 1 per 3 dipangkatkan negatif 2, maka seperti ini kita jadikan pangkatnya positif, maka bentuknya bisa jadi seperti ini ya. Jadi 3-nya tadinya di bawah kita pindahkan ke atas, tapi pangkatnya dia jadi
positif. Maka negatif 3 dikuadratkan hasilnya 9. Oke, selanjutnya bilangan berpangkat 0. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya, dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Kita lihat ke contoh. 5 pangkat 0 hasilnya pasti 1. Negatif 3 pangkat 0 itu pasti hasilnya 1. 1000 pangkat 0 itu juga tetap hasilnya adalah 1. Ya, 1/500 dipangkatkan 0 ini harusnya pakai tanda kurung ya. Itu hasilnya juga 1. Maaf, pangkat 0 ya, hasilnya 1. Nah, kita lihat ilustrasinya. Kenapa sih hasilnya 1? Misal kita punya 3 pangkat 0. Boleh nggak pangkat 0 itu menjadi 2 dikurangi 2 gitu ya pangkatnya? 3 pangkat 0 itu akan sama saja dengan 3 dipangkatkan 2 dikurangi 2, pangkatnya dikurangi. Maka bentuknya kalau pangkatnya dikurangi, maka bentuknya bisa kita tulis seperti ini. Ya. 3 pangkat 2 per 3 pangkat 2 itu dibagi, hasilnya 9/9, maka hasilnya 1. Jadi pangkat bilangan berapapun dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Kemudian sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama itu A pangkat M dikali A pangkat N. Ya, jika basisnya sama atau bilangan pokoknya sama, kemudian dia masing-masing memiliki pangkat dan dikalikan, operasinya perkalian, maka pangkatnya ditambah. Nah, kita lihat contoh. 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Basisnya sudah sama 5, maka pangkatnya ditambah. Hasilnya jadi 5 dipangkatkan 2 tambah 3 alias 5 pangkat 5. Contoh selanjutnya, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 7 dikali 2 sama dengan 2 pangkatnya. Kita lihat 2 itu kalau hanya ada angka 2 itu artinya sebenarnya pangkat 1 ya, maka ini hasilnya jadi 2 pangkat 2 karena dia dikali maka ditambah ya, tambah 7 ditambah lagi 1 karena pangkatnya 1 itu ya, maka pangkatnya atau hasilnya jadi 2 pangkat 10. Nah, 2 itu sama saja dengan 2 pangkat 1. Misal ada bilangan 13, maka sebenarnya itu adalah 13 pangkat 1. Jadi pangkat 1 itu tidak dituliskan pangkatnya. Nah, kemudian sifat bilangan berpangkat berikutnya adalah A pangkat M dibagi A pangkat N, ya, pembagian. Kalau perkalian maka pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Kita lihat contoh. 5 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 2 itu sama saja 5, pangkatnya kita kurangkan, 8 dikurangi 5. Hasilnya 8 dikurangi 2 ya, maka hasilnya 5 pangkat 6. Contoh selanjutnya, 2 pangkat 12 dibagi 2 pangkat 4 dikali 2. Nah, 2 ini adalah 2 pangkat 1 ya. Maka kita lihat operasinya. Dibagi berarti 2 pangkat, karena dibagi berarti 12 dikurangi 4. Dikali 2 pangkat 1 maka ditambah 1. Hasilnya adalah 2 pangkat 9. Sifat selanjutnya adalah 2 pangkat M dipangkatkan N. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan maka pangkatnya dikali. Gitu ya. A pangkat M dipangkatkan N. Hasilnya adalah A pangkat M dikali N. 4 pangkat 2 dipangkatkan 3, maka jadinya 4 dipangkatkan 2 kali 3 alias 4 pangkat 6. Nah, kemudian contoh selanjutnya 3 pangkat 10 dibagi 3 pangkat 4, kemudian dipangkatkan lagi 3, berarti kita operasikan dulu yang dalam kurung. 3 pangkat 10 dibagi 3 pangkat 4 itu sama saja pangkatnya dikurang ya, berarti 3 pangkat 6 dipangkatkan 3, maka hasilnya jadi 3 pangkat 6 dikali 3 alias 3 pangkat 18. Sifat selanjutnya adalah
A dikali B ya dalam kurung dipangkatkan M, maka itu sama saja A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, kalau yang ini basisnya berbeda, pangkatnya sama. Gitu ya. Contoh 3 dikali 5 dipangkatkan 2, maka itu akan sama saja, artinya dengan 3 kuadrat dikali 5 kuadrat. Gitu ya. Kemudian nah, selanjutnya sifatnya sama ya, basisnya berbeda tapi operasinya pembagian. A dibagi B pangkat M, maka sama saja A dipangkatkan M dibagi B pangkat M. Contohnya 3 dibagi 5 dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah 3 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2, atau bisa kita tuliskan seperti ini. Oke, kita ke contoh. Tentukan nilai, ini soal-soal yang biasa keluar ya. Tentukan nilai N dari 8 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat N. Nah, kita lihat di sana ada 8, basisnya 8 dan 2, sama enggak? Ya, belum sama, maka kita samakan dulu. 8 itu sama saja dengan 2 pangkat 3, maka 2 pangkat 3 dipangkatkan 5, itu sama dengan 2 pangkat N. Nah, tadi bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali, jadi 2 pangkat 15 sama dengan N, maka N nya itu adalah 15. Kemudian contoh selanjutnya, bilangan manakah yang nilainya terbesar antara 2 pangkat 100 atau 3 pangkat 75. Nah, ini kita lihat basisnya berbeda, 3 dan 2 ya, 2 dan 3. Nah, pangkatnya 100 dan 75. Maka kita bisa, karena 100 dan 75 itu punya KPK ya yang sama, yaitu 25, maka 2 pangkat 100 itu bisa kita menjadikan 2 pangkat 4 dikali 25. Nah, 2 pangkat 4 nya bisa kita bentuk seperti ini ya. Itu 2 pangkat 4 nya 16 pangkat 25. Nah, untuk 3 pangkat 75 nya kita bisa tuliskan 3 dipangkatkan 3 dikali 25. Nah, berarti 3 pangkat 3 dipangkatkan 25. 3 pangkat 3 nya 27 pangkat 5. Maka kita bisa membandingkan ya. Ya, karena 27 itu lebih besar dari 16, ini kan pangkatnya sudah sama ya, hanya basisnya yang berbeda. Karena 27 itu lebih besar dari 16, maka 3 pangkat 75 itu adalah nilai yang lebih besar dari 2 pangkat 100. Baik, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.